Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Topokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Topokan kali ini kita akan membahas tentang aritmia atau gangguan irama jantung, spesial untuk memperingati Hari Kesehatan Jantung Dunia yang diperingati setiap tanggal 29 September. Sudah hadir di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Arini Nurfamila, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Ratna. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya dok. Baik, jadi untuk peringatan Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 September ini mengambil tema Use Heart, No Heart. Boleh dok dijelaskan makna dari tema tersebut? Ya. Sebenarnya tema Use Heart No Heart ini adalah suatu momen pengingat bagi orang di seluruh dunia untuk menjaga jantung mereka. Nah, seperti kita ketahui, setiap tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Di Indonesia sendiri, besok tanggal 28 September itu akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia, yaitu kegiatan olahraga bersama, kemudian menari, meraba nadi sendiri, kemudian bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam. Jadi jantung ini merupakan organ yang sangat penting ya dok. Betul. Bahkan jantung ini merupakan satu-satunya organ yang dapat kita dengar dan rasakan, dan merupakan tanda kehidupan yang pertama dan terakhir. Nah, sayangnya ya dok, di Indonesia penyakit jantung ini ternyata masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia selain penyakit stroke. Lalu agar kita bisa mencegah supaya tidak terkena penyakit jantung dan stroke, bagaimana dok kira-kira cara untuk deteksi awalnya? Nah, betul sekali Mbak Ratna bahwa jantung dan stroke itu masih merupakan peringkat pertama penyebab kematian. Bahkan ada penyakit jantung yang meningkatkan resiko stroke 5 kali. Nah, kita sering mendengar penyakit aritmia atau mungkin gangguan irama jantung. Apa sih aritmia ini? Yakni keadaan jantung ketika berdenyut dalam irama yang tidak normal. Nah, aritmia ini kan banyak macamnya. Salah satunya yang sering kita temui adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini dapat meningkatkan stroke 5 kali lipat, dapat mengakibatkan kematian, dapat menurunkan kualitas hidup seseorang, dan dapat meningkatkan angka kejadian rawat inap di rumah sakit. Untuk itu kita harus tahu dapat mengecek denyut nadi kita sendiri, karena dengan mengetahui denyut nadi kita sendiri itu kita dapat tahu apakah denyut nadi kita teratur, apakah denyut nadi kita cepat ataupun lambat. Oke. Kemudian untuk ini dok, kalau saya amati ya dok, khususnya di ruang ICU itu kan banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan irama jantung juga, dan kebanyakan dari mereka itu usianya sudah lanjut. Walaupun ada juga pasien yang lebih muda juga, tapi memang kebanyakan kalau saya amati itu pasti pasiennya itu sudah lanjut usia ya dok. Nah, apakah bertambahnya usia ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya gangguan irama jantung? Ya, memang bertambahnya usia merupakan salah satu faktor resiko terjadinya gangguan irama jantung. Paling tidak 2-4% gangguan irama jantung itu ada pada populasi dewasa. Bahkan di Eropa sendiri sepertiga dari usia 55 tahun mengalami gangguan irama jantung. Tapi Mbak Ratna ingat, ada faktor resiko lain juga yang penting, contohnya hipertensi, penyakit gula atau kencing manis, diabetes mellitus, kemudian gagal jantung, penyakit jantung koroner, konsumsi alkohol dan merokok yang berlebihan, serta adanya penyakit paru yang kronis. Itu semua merupakan faktor resiko. Kemudian gejala dari gangguan irama jantung itu seperti apa ya dok? Nah, gangguannya apa dari irama jantung itu gejalanya macam-macam. Bisa juga seseorang itu datang dengan keluhan pusing, gelir, bahkan sampai pingsan, kemudian ada berdebar-debar, sesak nafas, hingga nyeri dada. Oke.
Tadi sempat dibahas juga terkait denyut nadi ya dok. Ya. Nah, kira-kira kapan kita perlu memeriksakan denyut nadi, dan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya berapa sih denyut nadi normal itu dok? Oh, jadi gini, kita memang perlu memeriksa denyut nadi kita sendiri. Kapan nih tepatnya? Yaitu pada saat sebelum kita melakukan aktivitas dan sesudah kita melakukan aktivitas. Sebelum kita tidur atau setelah kita bangun. Jadi di pagi hari Mbak Ratna, pagi hari sesaat kita setelah bangun tidur kita cek denyut nadi kita. Kemudian pada saat mau tidur juga kita cek denyut nadi kita. Nah, berapa sih normalnya denyut nadi orang itu? Jadi dalam 1 menit adalah 60 sampai 100 kali dalam semenit. Ada caranya Mbak Ratna. Jadi caranya itu sangat mudah, yaitu kita genggam pergelangan tangan kita. Jadi salah satu ini kita genggam ya Mbak Ratna. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita genggam. Nah, kita kan di sini ada 3 jari nih. Kita gunakan jari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis. Nah, ketiga jari ini diletakkan pada di sini ada tonjolan nih, tonjolan tulang yang ada di bagian pangkal ibu jari. Nah, kita pegang daerah tonjolan tersebut. Kemudian kita geser sedikit ke tengah. Nah, kita geser sedikit ke tengah sambil kita merasakan sudah teraba denyut nadi kita. Sudah teraba Mbak Ratna? Ya, sudah dok. Nah, ketika sudah teraba, kita lakukan penghitungan dan kita rasakan apakah denyut nadi kita teratur atau tidak, dan kemudian dilakukan selama 30 detik. Nah, dalam 30 detik itu kita hitung apakah denyut nadi kita teratur, apakah denyut nadi kita lebih dari 50, apakah denyut nadi kita kurang dari 30. Nah, ketika itu semua ada, berarti kita waspada ada gangguan denyut nadi dan sebaiknya konsul ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nanti ketika memang sudah dipastikan, dokter jantung mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti contohnya elektrokardiogram yang seperti kita ketahui EKG, atau bisa juga pemeriksaan Holter monitoring. Jadi kayak EKG tetapi dipasang 24 jam hingga sampai bisa juga 72 jam tergantung dari kebutuhan. Oke. Maaf dok, boleh dijelaskan lagi tadi yang batas dari denyut nadinya supaya kita konsul ke dokter itu berapa ya dok? Nah, itu dalam 30 detik kalau kita ketemu irama tidak teratur, kemudian jumlahnya lebih dari 50 atau kurang dari 30, waspada bahwa ada gangguan irama jantung. Oke. Berarti poinnya adalah nadinya teraba tidak teratur ya dok? Tidak teratur. Kemudian kurang dari 30 atau lebih dari 50 kali. Oke. Kemudian untuk pencegahannya sendiri bagaimana ya dok agar kita terhindar dari resiko gangguan irama jantung? Nah, untuk pencegahan kita harus memulai gaya hidup sehat, terutama dari diet, terutama dari makanan dulu. Makanan yaitu kurangi konsumsi garam. Jadi kita itu dalam mengkonsumsi garam tidak boleh lebih dari 3 gram dalam 1 hari. Kemudian kurangi juga konsumsi makanan instan dan kalengan. Yang kedua, kita harus banyak konsumsi yang namanya serat. Serat itu paling nggak lebih dari 7 gram dalam 1 hari. Lalu batasi makanan daging merah, jadi tidak melebihi 300 sampai 500 gram dalam 1 minggu. Kemudian kita juga harus sebaiknya nih kita harus konsumsi ikan yang mengandung omega 3 paling nggak 1 kali lah dalam 1 minggu. Kemudian yang nggak kalah baik juga adalah konsumsi kacang-kacangan paling nggak 30 gram dalam 1 hari. Istirahat cukup, tidur cukup 7-8 jam sehari, kemudian tetap harus melakukan aktivitas fisik paling tidak 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Oke. Itu Mbak Ratna. Baik, terima kasih banyak Dokter Arini untuk sharing pengetahuannya yang sangat bermanfaat. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Ratna. Jadi dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia,
Kami Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia fokus untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengendalian dan deteksi dini kelainan jantung dengan olahraga bersama, menari, meraba nadi sendiri, dan kemudian bantuan hidup dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Use heart, no heart. Oke, terima kasih dokter untuk sharing Sama-sama, Mbak informasinya. Dan terima kasih juga kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Debokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas memiliki usulan terkait tema, judul, isi materi maupun informasi Debokan Putri Domas di acara yang akan datang, bisa langsung tulis di kolom chat atau di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.